pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Pasti sehat semua bukan? Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Adik pimpin berdoa ya anak-anak. Berdoa di tempat, mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 7 subtema 4. Pembelajaran 1 yaitu tentang alat transportasi. Nah, baik anak-anak, di sini kita akan belajar tentang apa itu transportasi. Nah, kalian sudah paham belum apa itu pengertian dari transportasi? Nah, transportasi adalah kegiatan pemindahan atau pemindah barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, atau mesin. Nah, jadi transportasi itu adalah suatu kegiatan yaitu bisa memindah barang atau kita berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat transportasi. Kemudian lanjut di slide berikutnya yaitu transportasi berdasarkan jenisnya. Nah, di sini transportasi berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 3, yaitu apa saja coba anak-anak? Kalau kalian tahu. Betul. Transportasi itu berdasarkan jenisnya ada 3. Yang pertama, transportasi di darat, kemudian transportasi udara, dan transportasi di air. Di sini dijelaskan ada beberapa macam contoh transportasi darat. Nah, di situ ada becak, delman, sepeda motor, mobil, bus, kereta api, dan tentunya masih banyak lagi contoh macam-macam transportasi darat. Nah, ini hanya sebagian kecil contoh dari transportasi yang ada di darat. Kemudian lanjut di slide berikutnya yaitu sejarah transportasi darat. Ada transportasi jalan raya, transportasi jalan rel, dan penggolongan transportasi darat. Lanjut. Nah, di sini ada transportasi jalan raya, contohnya ada delman, becak, mobil. Nah, itu ada mobil pertama seperti itu di gambar pojok kiri bawah. Kemudian ada mobil yang sudah berada di zaman modern. Nah, ini contohnya. Kemudian lanjut transportasi jalan rel. Nah, ini contohnya ada kereta pertama atau kereta gerobak tambang seperti ini. Mungkin kalian belum pernah tahu ya ini kereta pertama seperti ini. Kemudian kereta uap. Nah, kereta uap pasti kalian sudah pernah tahu. Untuk kereta uap ini seperti ini gambarnya. Kemudian kereta diesel ini seperti ini. Ini sudah banyak terdapat di stasiun-stasiun yang ada di Indonesia. Kemudian kereta listrik. Nah, apalagi ini sekarang di tahun 2020 pemerintah sudah mulai mengembangkan kereta listrik. Nah, untuk transportasi yang ada di jalan rel. Kemudian lanjut di slide berikutnya yaitu penggolongan transportasi darat modern dan tradisional. Nah, ini ada contoh transportasi tradisional dan transportasi modern. Maksudnya adalah transportasi tradisional adalah transportasi yang ada di zaman dulu, misalnya belum digerakkan dengan mesin. Nah, contohnya ada delman, ini kan digerakkan dengan tenaga hewan yaitu kuda. Kemudian ada kereta uap. Nah, ini digerakkan dengan melalui pembakaran yang ada di dalam keretanya ini, dalam mesin ini, belum menggunakan mesin. Kemudian transportasi modern. Nah, ini adalah contoh transportasi yang sudah digerakkan dengan menggunakan mesin. Contohnya mobil dan kereta. Ini adalah contoh dari kereta cepat. Ini baru terdapat di negara Jepang kalau nggak salah. Nah, ini adalah contoh transportasi modern. Baik, kemudian lanjut di transportasi air. Kalian pasti sudah tahu kan apa itu transportasi air. Nah, transportasi air itu adalah alat transportasi yang bergerak atau yang beroperasi di air. Contohnya, nah,
kapal. Ini adalah macam-macam contoh transportasi yang ada di air. Ada rakit, sampan, kapal layar, kemudian ada kapal pesiar. Nah, ini adalah contoh transportasi yang ada di air. Nah, ini adalah macam-macamnya. Kalau tiga ini digerakkan dengan tenaga manusia atau tenaga angin. Inilah tenaga manusia, didayung. Rakit, kemudian sampan juga didayung. Kalau kapal pesiar itu menggunakan tenaga angin. Ini kan ada layarnya yang dikembangkan, kemudian akan menerima tenaga dari angin yang ada di laut. Kalau kapal pesiar, nah ini pasti sudah menggunakan mesin karena sudah termasuk kapal yang berada di zaman modern. Baik, sekarang lanjut transportasi yang ada di udara. Kira-kira apa saja sih contoh transportasi yang ada di udara? Nah, contohnya ada pesawat, balon udara, kemudian helikopter. Nah, itu adalah beberapa macam transportasi yang ada di udara. Kemudian lanjut, ini adalah sejarah transportasi yang ada di udara, dimulai dari burung yang membawa surat, burung pos itu, kemudian berkembang ke balon udara, kemudian berkembang lagi pesawat rakitan pertama, kemudian berkembang lagi dan sampai sekarang yaitu pesawat modern yang digunakan sampai sekarang. Kemudian lanjut manfaat transportasi. Nah, kira-kira apa saja sih manfaat dari transportasi itu anak-anak? Sudah tahu belum manfaat dari transportasi? Nah, manfaat dari transportasi itu yang pertama, dengan teknologi mesin jarak yang dahulu jauh, ini tidak lagi menjadi masalah karena dapat ditempuh dengan sikat dan aman. Maksudnya adalah jarak yang jauh ini sudah bisa ditempuh dengan waktu yang singkat dan aman dengan transportasi modern zaman sekarang. Nah, itu. Kemudian yang kedua, dapat menghemat waktu. Transportasi yang dapat menghemat waktu, misalnya itu ada pesawat, helikopter. Nah, itu adalah contoh transportasi yang bisa menghemat waktu. Karena dengan transportasi udara kita dapat berjalan atau pergi ke suatu tempat, dapat memangkas waktu dengan cepat. Kemudian membantu laju ekonomi antar negara. Nah, misalnya kapal-kapal yang membawa barang itu adalah contoh transportasi yang membantu laju ekonomi antar negara. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran Pak Dika hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yaitu di alat transportasi, yaitu macam-macam dari alat transportasi ada 3, yaitu ada transportasi yang ada di darat, udara, dan kemudian di air. Kemudian juga banyak sekali manfaat dari alat transportasi tadi ya anak-anak. Nah, untuk tugas kalian hari ini adalah silakan kalian menuliskan beberapa macam contoh alat transportasi, baik itu di udara, darat, maupun yang ada di air. Kemudian silakan tuliskan manfaat transportasi. Nah, itu tugas kalian hari ini. Nah, mungkin sekian pembelajaran Pak Dika hari ini. Jika Pak Dika banyak salah kata, Pak Dika mohon maaf. Pak Dika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.